Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Wedding Press. Dan di kesempatan kali ini kita akan demokan kepada Anda khusus untuk pembuatan koper undangan yang nanti dilengkapi dengan custom nama tamu dan juga trigger autoplay audionya. Nah, khusus untuk contoh ya di bagian sini. Ini adalah tampilan khusus untuk koper undangan di mana kita bisa secara personal untuk membagikan undangannya karena nanti akan dilengkapi dengan nama tamu yang akan diundang dan ini bisa kita ganti-ganti. Dan setelah kita klik buka undangan ya, ini tampilannya full screen dan juga kita akan mendengar bagian audio ya, jadi ada musik latar pendukungnya. Nah, khusus untuk pembuatan seperti ini ya, koper undangan pernikahan lengkap dengan nama tamu dan triggernya, kita akan bahas bagaimana cara pembuatannya. Oke, silahkan untuk Anda yang belum memiliki Wedding Press, pastikan telah memiliki Wedding Press melalui website resminya hanya di weddingpress.net yang disupport oleh penjualan di membershipdigital.com karena kita tidak melayani penjualan selain di website tersebut. Dan jikapun Anda mendapati maraknya pembajakan produk Wedding Press yang ada di marketplace dengan harga yang tentunya jauh berbeda dengan website resminya ini, maka bisa kita pastikan itu adalah penjualan yang ilegal atau istilahnya adalah pembajakan dari produknya Wedding Press. Dan silahkan untuk mendapatkan keberkahan atas pemampatan produk Wedding Press, pastikan Anda melakukan pembelian resmi hanya melalui website weddingpress.net. Terima kasih. Oke, khusus untuk koper undangan seperti ini, sebenarnya di bagian Wedding Press itu sudah disediakan khusus widgetnya, yaitu widget invitation dari Wedding Press. Bahkan widget invitation ini nanti akan ada dua versi, yaitu widget khusus untuk invitation yang biasa dan juga widget khusus untuk yang tampilan full screen. Full screen itu adalah tampilannya nanti bagian atas ini kan ada khusus untuk link bar, terus ada bookmark bar. Nah, bahkan kalau Anda lihat di bagian mobile phone, nanti bagian-bagian yang atas yang seperti ini itu akan tertutup. Dia akan menampilkan secara full screen. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan full screen ya. Jadi full satu tampilan halaman layar ya. Dan di bagian tampilan halaman layar seperti ini baru kita tekan escape untuk kembali ke bagian normal. Dan ini adalah contoh dari penggunaan widget invitation yang full screen khusus disediakan oleh Wedding Press. Oke, nah sekarang kita akan bahas khusus untuk bagaimana cara pembuatan koper undangan dengan pop-up Elementor. Ya, jadi yang harus Anda siapkan terlebih dahulu adalah versi Elementor yang Pro-nya. Jika belum, silakan hubungi kami untuk jasa instalasi di web yang Anda miliki. Nah, selanjutnya khusus untuk koper pop-up ini, silahkan Anda khusus untuk yang member Wedding Press ya, dengan pembelian resminya, silakan akses ke bagian member area dan klik di bagian tombol akses file lainnya. Nah, di bagian sini silakan kita scroll, nanti Anda akan mendapati dua sampel khusus untuk JSON koper pop-up-nya. Jadi ada dua ya, ada JSON koper pop-up 1 dan di koper pop-up 2. Khusus untuk yang koper pop-up 1 silakan Anda tonton di video tutorial sebelumnya, nanti akan kita lampirkan di deskripsi video, di mana penggunaannya itu sudah kita detailkan. Sekarang kita akan gunakan yang koper pop-up yang kedua. Oke, nah silahkan download, nanti Anda akan mendapati file yang seperti ini ya, file JSON-nya. Oke, nah untuk penggunaannya kita masuk ke bagian dashboard website kita ya, dan ini nanti akan undangan yang akan kita gunakan ya, dan akan kita lampirkan koper pop-up-nya. Oke, nah kita mengimport bagian pop-up tadi, silahkan ke bagian Elementor itu, lalu di bagian bawahnya ini ada templates ya, jadi di Elementor bawahnya ada templates dan kita pilih di bagian pop-up. Nah, selanjutnya kita pilih import template. Oke, dan kita klik bisa choose file atau kita bisa arahkan ke bagian sini dan kita drag and drop saja. Nah, ini masuk koper pop-up 2 dan kita klik import now. Oke, selanjutnya akan terbuka seperti ini dan ini akan ada pilihan sampel koper pop-up atau kita klik di bagian pop-up kembali. Nah, maka nanti akan ada terpilih bagian sampel koper pop-up. Oke, nah berarti tampilan dari file JSON yang sudah kita import tadi sudah masuk ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengedit bagian koper pop-up-nya ini. Tinggal kita klik di bagian edit with Elementor saja.
Oke, dan ini khusus untuk tampilan bagian cover pop-up-nya. Dia tidak full satu tampilan layar ya. Nanti akan kita edit bagaimana supaya nanti full bagian layarnya. Nah, ini adalah tampilannya. Dan yang perlu Anda ketahui untuk mempermudah pengeditan, silahkan munculkan di bagian navigatornya. Nah, di bagian navigatornya ada section. Ya, di bagian section ini kita bisa lihat di bagian kolom. Nah, ini satu kolom. Terus ada image, bagian icon WDP ini bisa Anda ganti dengan icon Anda. Lalu kita ke bagian teks untuk undangan pernikahan. Ini bagian khusus untuk tanggalnya. Lalu dan ini untuk nama mempelainya. Nah, ini hanya divider, pemisah. Ini teks biasa. Dan di bagian sini, nah kalau kita klik, nah ini yaitu dia sudah disettingkan request parameter khusus untuk nama tamunya. Oke, lalu kita ke bagian teks biasa khusus untuk tempat, dan di bagian bawahnya ada 2 HTML ya. Kalau kita perhatikan nanti inilah yang akan berguna khusus untuk Anda ya sebagai rahasia dari trigger autoplay audionya. Jadi kita tidak perlu edit bagian code HTML-nya ini ya. Nah, dan ketika menggunakan cover pop-up pastikan 2 bagian khusus untuk trigger audio ini ada di bagian cover pop-up-nya, karena kalau tidak bisa dipastikan itu audionya tidak akan jalan secara autoplay. Oke, nah sekarang kita kembali ke pengeditan. Kalau untuk nama tamu sudah disettingkan ya request parameter, jadi nggak perlu kita edit. Nah, yang perlu kita edit itu pertama di bagian HTML. Bagian HTML ini kalau Anda mau mengedit teksnya, ini kan buka undangan ya, jadi tinggal cari aja nanti di bagian sini khusus untuk teksnya ya. Nah, ini kan ada tombol buka undangan. Nah, misalnya di bagian sini buka undangan di sini. Nah, ini bagian teksnya yang bisa kita edit ya. Kalau warnanya silahkan coba misalnya kita ganti warnanya, kita ambil dari color hunt. Ya, ini kita ambil code HTML-nya. Misalnya kan sebelumnya adalah warna kecoklatan ya. Jadi kalau diarahkan dia hover jadi warna merah. Nah, jadi kalau ini kita ambil warna hijau misalnya. Kita klik, dia akan tercopy code HTML-nya dan kita arahkan ke bagian button undangan. Nah, yang ini kita hapus dan kita paste. Nah, dia akan berubah nih. Ini kan ada garis ya untuk border. Bordernya juga kita sesuaikan untuk link code HTML-nya tadi. Maka dia akan berubah. Ya, misalnya ini warna kekuningan. Kita tinggal ambil yang ini misalnya, klik. Nah, jadi di bagian hovernya kita rubah di bagian sini. Nah, dia akan berubah. Ya, jadi yang untuk merubah warnanya hanya di bagian tombol bagian button undangannya ini. Oke? Nah, itu akan mempermudah Anda nanti untuk pengeditan. Bagian bawah untuk triggernya itu abaikan saja karena di sini sudah kita settingkan. Oke? Oh ya, satu lagi. Khusus untuk bagian tombol ya, yang jika dia mau meng-close pop-up, biasanya itu ketika diklik dia tidak terclose. Pastikan ketika kita klik bagian button ya, buttonnya ini, lalu kita klik di bagian advance, khusus untuk CSS classes-nya ini sudah ada tulis close strip pop-up ya. Jadi jangan sampai hilang di bagian CSS class-nya karena ini berpengaruh di bagian code HTML-nya. Oke? Yang ada di bagian sini ada close pop-up. Nah, oke. Selanjutnya, ini kan tadi kita mau ngatur ya. Ini kan dia tidak full screen ya. Nah, jadi kita kalau mau full screen itu pastikan di bagian setting. Nah, di bagian settingnya ini ya kita ambil dulu pertama bagian layout-nya. Layout-nya ambil di bagian PW ini ya, dan kita ketikkan 100. Nah, dia akan full screen satu bagian layar ya. Dan di bagian sini kita ambil yang custom. Nah, height-nya ini juga ambil yang 100. Nah, jadi PW-nya 100, PH-nya ini 100. Oke, dan di bagian style ini khusus untuk ini kan ada rounded ya, type bordernya ini kita kasih 0 saja. Oke, dan di bagian overlay-nya ini kita ini kan warna seperti ini ya, overlay-nya ini kita hilangkan aja. Oke, bagian sini juga second color-nya juga kasih transparansi. Nah, jadi seperti ini, dan kita ke bagian isian sectionnya. Sectionnya juga harus kita atur di bagian sini, full width ya, full width. Terus di bagian height-nya kita ambil adalah fit to screen. Nah, dia akan mempaskan ke full satu tampilan layar ya. Lalu di bagian bordernya ini kan ada sudutnya, maka di bagian bordernya ini kembali kita rubah jadi 0 supaya dia nanti full satu layar penuh. Nah, ya, kalau sebelumnya tadi hanya sekedar setengah saja, maka di bagian sini sudah bisa nanti full screen. Dan perhatikan lagi nanti di bagian responsive mode-nya. Nah, kalau tadi kan kita baru ngatur di bagian desktop, sekarang kita ke bagian tablet. Nah, ini kan dia nggak full nih, ada sisinya. Sama juga halnya dengan bagian mobile ya. Berarti bagian tablet ini kita kembali ke bagian layout, ini tetap ya, sectionnya sudah full width, full pitch screen. Nah, ini juga sudah full width dan pitch screen, maka kita kembali ke bagian sini, ada settingnya ya. Nah, ini PW-nya ini rubah jadi 100 ya, PW-nya
terus PH-nya juga 100. Oke, berarti nanti untuk tablet udah full. Sama halnya dengan bagian mobile, ini juga PW-nya kita rubah jadi 100. Nah, supaya dia penuh. Dan ini bisa aja nanti kita klik di bagian sectionnya ini, kita atur khusus untuk padding bagian atas 100 biar dia agak ke tengah. Nah, ya di bagian bawah misalnya kasih 25 lah, agak lebih dekat lagi supaya nanti bagian request parameter ini tidak tertutupi. Oke, kalau sudah kita update. Nah, nanti setelah update ini akan muncul bagian trigger conditionnya, ya. Nah, jadi di bagian publish setting. Kalau tidak muncul biasanya ada di bagian sini. Klik di bagian sini, ini ada display condition. Ya, kita akan munculkan. Displaynya dia akan memunculkan di bagian mana? Sebagai contoh seperti ini, add condition, dia akan di halaman tertentu, ya, enter site di halaman website ini, atau kita hanya di bagian post tertentu. Kita ambil yang post saja ya, singular, terus ambil di bagian sini post, ya. Lalu post yang mana? Nah, kita ketikkan aja nanti nama postnya, ya. Nah, ini di undangan digital. Oke, yang ini ya, undangan digital yang ini akan yang kita gunakan sebagai koper nanti. Nah, kalau sudah kita next, jadi hanya tampil di bagian undangan ini saja, kita next. Nah, dia akan tampil seperti apa? Apakah ketika diklik di bagian tertentu ataukah setelah page itu dibuka? Nah, yang akan kita pilih adalah on page load. Ya, jadi di detik yang ke-0. Oke. Kalau sudah kita next. Nah, lalu di bagian sini apakah akan kita muncul? Kan ya, hanya di tampilan device apa saja, terus ataukah kalau ini kan mau show on device, mau di misalnya di desktop saja, ya udah desktop saja. Tapi kalau memang mau semuanya ya udah ambil semuanya, ini biarkan aja. Ya, nah ini bagian sini biasanya kita nggak usah atur, yang penting tadi kita di bagian trigger dan conditionnya. Kalau sudah kita save and close. Oke, sudah terupdate. Ini kita coba copy, kita buka di halaman baru. Nah, jadi tampilan khusus undangannya sudah ada covernya. Kalau sebelumnya di bagian sini kan belum ada covernya. Dan ini kita sudah ada covernya. Dan ini belum ada nama tamunya karena khusus untuk ID-nya belum kita tambahkan, yaitu tanda tanya to sama dengan, ya, misalnya nama plus tamu untuk spasi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba klik buka undangan. Nah, audio juga sudah autoplay. Ya, nah jadi ini tentu akan mempermudah Anda dalam nanti penggunaan bagian koper undangan yang lebih personal untuk nama tamu tertentu, dan juga kita bisa menambahkan bagian audionya supaya tampilan undangan kita jauh lebih menarik. Oke, silahkan dicoba untuk video tutorialnya, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Andi Hermawan dari Wedding Press mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.